Baik, untuk pertemuan malam ini kita bakalan bahas mengenai kartu persediaan metode perpetual FIFO. Kemarin siapa yang nggak hadir di hari Minggu kemarin? Minty nggak hadir. Yang lain pada hadir pas pembahasan perpetual dan periodik teorinya? Hadir. Oke, bagus. Hadir, Kita Kak. mulai hitung-hitungan. Hadir, Kak. Oke. Kita mulai hitung-hitungan lagi ya. Untuk perpetual FIFO. Saya tampilkan dulu. Kemarin kita udah belajar mengenai teorinya. Sekarang kita akan belajar mengenai tata cara pembuatan kartu persediaannya. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya himbau untuk teman-teman tetap on cam nanti ya, supaya nanti pas Zoom tuh ada mukanya. Pas di record ada mukanya, nggak kosong-kosong banget gitu ya. Oke. Kemarin kita udah bahas mengenai sistem atau tata cara penyusunan atau tata cara pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan itu ada dua kemarin. Kita ulas sedikit. Tata cara mencatat persediaan itu ada dua. Yang pertama, metode periodik. Kemudian, yang kedua, metode perpetual. Nah, kalau periodik tidak menggunakan kartu persediaan. Kalau perpetual menggunakan kartu persediaan. Maka yang saya utamakan di sini adalah kartu persediaannya dulu yang kita pelajari. Karena kalau untuk periodik mudah, tinggal dihitung dari sini udah ketahuan HPP-nya berapa, kemudian nanti sisa unitnya berapa dengan harga per unitnya berapa. Nanti langsung kita praktekkan. Nah, yang akan kita pelajari malam ini adalah perpetual metode FIFO. Karena di masing-masing metode ini ada metodenya lagi. Di periodik ada FIFO, ada LIFO. LIFO. Ada juga average. Sama di perpetual pun. Ada FIFO, ada LIFO, ada average. Apa sih FIFO, LIFO, average? Kalau FIFO itu kita akan mencatat harga yang pertama masuk dikeluarkan pertama. Jadi, pertama masuk atau first in, first out. Kalau sampai koma ya, first in, first out. Maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah ketika harga yang pertama masuk nih, tanggal 1 kita beli barang harganya 1.000. Tanggal 2 kita beli barang lagi, harganya naik jadi 1.200. Pas tanggal 3 kita jual. Kalau masalah barang kan sama-sama aja, boleh barang mana aja yang mau dikeluarkan. Tapi kita di sini adalah tujuan utamanya mencari nilai HPP, karena dalam persediaan barang itu, khususnya di perusahaan dagang, kita harus menghitung HPP, harga pokok penjualan. HPP itu fungsinya untuk apa? Untuk mencari nilai laba nanti yang akan kita sajikan di setiap akhir periode akuntansinya. Berapa? Gitu. Selanjutnya, yang kedua ada LIFO. Kalau LIFO itu kebalikannya. Last in, first out. Nah, maksudnya yang terakhir masuk dikeluarin pertama. Dari segi apa? Dari segi harga per unitnya. Bukan barangnya. Kalau masalah barang, sekali lagi, mau dikeluarin yang lama, mau dikeluarin dulu yang baru, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Karena masih itu aja barang. Kalau average, itu kita mencari nilai rata-rata. Rata-rata.
ya. Harga rata-rata lah. Harga rata-rata. Ini maksud dari FIFO, LIFO, dan average. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode penyusunan kartu persediaan. Apakah kartu persediaan perlu disajikan? Jawabannya adalah perlu apabila kita sudah berhubungan dengan perusahaan dagang. Ini contoh transaksinya. Jadi contoh transaksinya sederhana. Kalau pembahasan mengenai kartu persediaan, kita nggak pakai narasi ya. Tanggal sekian, dibeli sekian, harga sekian, biaya sekian. Nggak pakai narasi, tapi kita pakai data aja seperti ini. Nah, untuk soal yang pertama, teman-teman perhatikan dulu, karena nanti akan ada perbedaan FIFO, LIFO, dan average. Tapi saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, apakah mau satu per satu aja, FIFO dulu, kemudian LIFO, baru average, atau tiga-tiganya kita langsung pelajari? Satu-satu dulu aja, Kak. Satu-satu aja, oke. Karena nggak semuanya udah kenal sama kartu persediaan, jadi kita satu per satu. Apakah ini perlu untuk dipelajari? Sangat perlu, karena untuk teman-teman yang khususnya nanti apabila mempunyai cita-cita bekerja di bidang akunting, minimal akuntansi jasa sama akuntansi dagang itu dikuasai siklusnya, ya. Apalagi tata cara perhitungannya itu harus tahu. Minimal banget harus bisa kuasai itu. Untuk jadi staff ya. Nah, kalau misalnya kita punya cita-cita buat lanjut kuliah lagi, otomatis dasarnya harus paham dan harus bisa ngerjain gitu. Nah, sekarang kita mulai. Untuk kartu persediaan FIFO, perhatikan tata cara saya mengisi. Setiap kata-kata yang saya lontarkan itu adalah secara singkat langsung menunjukkan tata cara pengisian. Siap? Coba saya mau lihat fokusnya dulu. Siap? Jawabannya? Siap. 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 Sudah siap, kita mulai ya. Dari pengisian kartu persediaan ini yang harus kita perhatikan yang pertama, transaksi ya. Transaksinya apa? Dalam soal ini, transaksi yang pertama disajikan yaitu tanggal 1 Januari ada data persediaan senilai bukan senilai tapi sebanyak 1.000 unit dengan harga per unitnya Rp20. Artinya, tanggal 1 Januari ini, apabila keterangannya persediaan, artinya ini adalah saldo awal per tanggal 1 Januari. Sekarang, tata cara memposting ke kartu persediaan untuk data 1 Januari ini adalah, pertama, kita tulis tanggalnya dulu. 1 Januari. Kemudian, untuk data pertama ini kita tidak dimasukkan ke kolom masuk, tidak dimasukkan ke kolom keluar, tapi langsung dimasukkan ke kolom saldo. Jadi, 1 Januari ada 1.000 unit. Q itu artinya quantity ya, kuantitas ya, atau banyaknya barang. UC itu adalah unit cost, jadi harga per unit. Total ini adalah total dari perkalian antara kuantitas dikali dengan quantity dikali dengan unit cost, atau kuantitas banyaknya barang dikali harga per unit. Sekarang perhatikan saldo awal yang kita miliki. Persediaan di gudang nih ceritanya. 1.000 barang. 1.000 unit. Dengan harga per unitnya adalah Rp20. Rp20. Maka di total kita harus dikalikan 1.000 dikali dengan 20 unit. Jadi biaya total untuk 1.000 barang yang masih tersedia di gudang dengan harga per unit 20 adalah Rp20.000. Sampai sini paham? Jadi catatannya,
untuk tanggal 1 Januari boleh dicatat, setiap ada data awal persediaan langsung dimasukkan ke kolom saldo untuk kartu persediaan. Selanjutnya, apakah sudah selesai sampai sini untuk posting 1 Januari? Sudah selesai. Karena untuk saldo urusannya kita hanya posting cukup 1 kali aja. Atau di input sekali aja udah di kolom saldo. Berikutnya, tanggal 4 Januari dilakukan penjualan dengan harga Rp30 per unit sebanyak 700 unit. Saya input ya. Silakan nanti bertanya. Nominal mana yang akan saya masukkan dan dimasukkan ke mana? Tanggal 4 Januari. Ketika terjadi penjualan, diinput ke kolom keluar. Jadi ini tuh keluar adalah penjualan. Barang yang keluar itu artinya dijual. Berapa unit? 700 unit. Artinya, kalau dijual 700 unit, sedangkan di gudang ada saldo 1000 unit, bukan ada saldo, tapi ada barang tersedia 1000 unit, artinya mencukupi atau tidak? Cukup. Mencukupi. Apabila cukup, bagus. Apabila cukup barang yang tersedia di gudang, artinya nominal yang kita cantumkan atau banyaknya barang yang kita jual, langsung kita input 700. Nanti ada kasus yang tidak mencukupi nih saldonya. Setelah kita mengetahui barang yang dijual, oh ternyata 700 unit, dengan harga Rp30 per unit, karena kita sedang mencatat atau mencari HPP, jadi yang dimasukkan di sini metode FIFO first in first out, harganya adalah yang Rp20. Ada pertanyaan, Kak, kenapa 20? Kenapa enggak 30? Ada yang bertanya kayak gitu nggak? Ada, yang Kak. Kenapa saya masukin yang 20? Kenapa enggak 30? Bingung atau aman? Bingung Kak. Bingung. Oke. Jawabannya adalah kita mencari harga pokok penjualan. Artinya kalau harga pokok penjualan nilai beli yang kita pakai atau nilai yang sudah tersedia. Artinya di sini di saldo nilai tersedia adalah Rp20. Jadi yang kita masukkan adalah harga 20 karena kita mencari harga pokok penjualan. Kalau kita memasukkan yang Rp30 ini bukan termasuk harga pokok penjualan nantinya, tapi ini adalah nilai jual. Contoh, Nindi beli barang, beli handphone misalkan yang harganya 20 juta. Kemudian dijual 25 juta. Maka yang akan dimasukkan ke kartu persediaan ketika penjualan tersebut tetap yang 20 juta. Gitu. Paham? Paham. Sip. Selanjutnya, setelah kita mengetahui unit cost-nya Rp20 yang dipakai dengan unit yang dijualnya sebanyak 700, maka di total kita akan kalikan 700 dikali dengan Rp20. Jadi 14.000 biayanya. Jadi apabila ada yang nanya, berapa nilai harga pokok penjualan pada tanggal 4 Januari? Jawabannya adalah senilai Rp14.000. Kalau ada yang bertanya, berapa total penjualan dari 700 unit dikali dengan 30? Jadi totalnya 21.000 uang yang akan kita terima dari hasil penjualan ini. 21.000, sedangkan HPP-nya 14.000. Maka dari HPP, kemudian dari data total penjualan, kita langsung tahu nilai laba yang kita terima. 21.000 dikurangi 14.000. Nah, jadi laba yang kita terima pas tanggal 4 Januari yaitu Rp7.000.
Jadi gunanya kita mencari atau mencatat HPP itu adalah untuk mengetahui nilai laba penjualan. Paham? Paham. Sip. Lanjut. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum selesai. Di sini pada tahap menjual sudah selesai, tapi untuk saldo belum kita selesaikan. Di saldonya gimana, Kak? Ketika terjadi penjualan, maka apabila jenis barangnya hanya ada satu dengan nilainya Rp20, jadi kita kurangi dulu. 1.000 dikurangi unit yang sudah terjual, jadi sisanya 300. Untuk harga yang tersedia berarti Rp20. Berarti total akhirnya, total saldonya 300 dikali dengan Rp20. Nah, setelah kita melakukan penjualan dan sudah menginput saldo, jadi ini adalah saldonya ya per tanggal 4 Januari, saldo akhirnya, oh barang kita sisa 300 nih. Kita lihat di tanggal 10 Januari. Ada catatan. Apabila setelah penjualan ada transaksi pembelian, maka saldonya harus diturunkan. Apabila setelah penjualan ada transaksi pembelian, maka saldonya harus diturunkan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, di sini kan setelah tanggal 4 Januari, di tanggal 10 Januari terjadi pembelian. Kemudian kita punya saldo 300 unit dengan total biayanya 6.000. Maksudnya diturunkan adalah seperti ini. Kita dalam kartu persediaan harus digaris. Digaris kayak gini. Kalau di Excel enak, garis tebal. Kemudian yang dimaksud dengan kalimat ini adalah apabila setelah penjualan ada transaksi pembelian, maka saldonya harus diturunkan. Yang diturunkan adalah saldo yang ini. Jadi, per tanggal nanti 10 Januari saldonya ada 2 barang, yaitu 300 unit dengan harga Rp20 dan total biayanya 6.000. Ketika 10 Januari dilakukannya pembelian, kita tulisnya di sebelah sini. Tanggal 10 Januari, pembelian sebanyak 500 unit. Kemudian harganya Rp22,4. Kemudian kita kalikan 500 dikali dengan 2,4. Nah, sudah selesai seperti ini. Lalu kita pindahkan ke saldo. Jadi kesimpulannya, ketika ada transaksi penjualan, lalu kita hitung dulu total akhirnya berapa. Ya, jadi seperti ini formatnya. Kemudian apabila sudah kita ketahui saldonya, maka kita turunkan. Jadi saldo per 10 Januari itu ada 2 barang, yaitu adanya pembelian dan saldo akhir 300 unit dengan harga Rp20. Total biayanya 6.000. Jadi ini yang dimaksud dengan diturunkannya saldo itu 300, jadi ada di bawah juga. Ada di atas, ada di bawah dengan pembatas garis tebal ini. Paham? Nah, kadang-kadang kalau misalkan, Kak, gimana kalau nggak diturunin saldonya? Apakah boleh? Boleh, boleh aja. Tetapi mata kita harus jeli nanti pada saat melakukan pembelian penjualan. Jangan sampai ketukar-tukar saldonya. Berapa nih? Gitu. Kemudian yang sering terjadi itu apabila kita tidak menurunkan saldo seperti ini, pas penjualan bingung. Sisa yang di atas kemana ya? Gitu. Terus sisa barang yang sebelumnya tinggal berapa lagi, dan kita salah hitung ujung-ujungnya. Jadi fungsinya kita menurunkan saldo akhir seperti ini di tanggal yang baru dengan aturan
bahwa ketika pembelian ya, setelah adanya penjualan, formatnya harus seperti ini. Udah selesai nih transaksi pembelian 500. Kita cek lagi. Setelah adanya pembelian, ada penjualan di tanggal 22 Januari. Kalau setelah pembelian ada penjualan, kita nggak perlu nurunin saldo karena udah otomatis ini saldo akhirnya segini. Nah, sekarang kita input yang penjualan di tanggal 22 Januari. Kita masukkannya di kolom masuk atau di kolom keluar? Kalau untuk penjualan. Keluar. Oke, saya tuntun ya. Di kolom keluar berapa unit yang dijual di tanggal 22 Januari? 360. 360. 360. Saya catat dulu di sini 360 yang dijual. Sekarang saya tanya, apakah metode FIFO itu kita ngeluarin yang awal masuk dulu atau yang terakhir dulu? Awal masuk. Yang awal masuk berarti Awal kita masuk dulu. mengeluarkannya yang 300 dulu, yang 500 dulu. Yang 300. Yang 300. Sekarang pertanyaannya, dari penjualan 360 unit, sedangkan kita wajib mengeluarkan yang 300 dulu. Apakah 300 itu mencukupi atau tidak saldonya? Tidak. 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 Maka apabila tidak, tata cara penginputan di kolom keluar ini dengan cara seperti ini. 300 dikeluarkan, lalu tambah 60. Jadi tidak langsung seperti ini ya. Tidak seperti ini, misalkan kan penjualan 360. Kita catat 360 kayak gini. Tidak, ini salah. Karena apa? Karena saldo awalnya tidak mencukupi. Jadi kita harus habiskan dulu yang saldo awal, 300. Kemudian baru kita ambil barang yang harga per unitnya 22,4. Jadi yang 300 harga per unitnya berapa? Harga per unitnya berapa yang 300? 20. 20 rupiah. Kemudian yang 60 harga per unitnya berapa? 22,40. 22,40. Maka kita akan totalkan, dikalikan kayak gini. Ini juga sama. Nah, jadi total biayanya untuk yang 300 unit habis dan yang 500 dikurangi 60, kita langsung masukkan saldo akhirnya berapa? 500 dikurangi 60, sisa 440 dengan total dengan unit cost-nya atau harga per unitnya 22,4 dan biayanya 440 dikali dengan 22,40. Atau bisa juga kalau nggak mau dikalikan tinggal ini aja. Total biaya dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Sama ya. Jadi boleh-boleh aja mau pilih yang mana. Berarti. Nah, gitu. Paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, setelah adanya penjualan, ini biar ini di merge and center dulu bahwa dua transaksi ini transaksinya tanggal 22 Januari. Selanjutnya, setelah tanggal 22 Januari, di tanggal 28 ada penjualan. Kalau setelah penjualan ada penjualan, itu kita nggak perlu nurunin saldo. Yang wajib nurunin saldo hanya ada ketika setelah penjualan baru pembelian. Kalau ada pembelian itu nggak usah. Pokoknya yang wajib nurunin saldo itu pas ini aja. Cuman satu yang perlu diingat ya. Sekarang di tanggal 28 Januari ada penjualan 240 unit. 28 Januari penjualan. Kita masukkan di kolom mana? Keluar. Keluar. Berapa unit? 240. 240 unit. Pertanyaannya, apakah saldo kita mencukupi atau tidak? Mencukupi. Mencukupi. Artinya kita langsung input aja di tanggal 28 Januari ini 240. Dengan harga berapa?
22,40. 22,40. Totalnya kita kalikan lagi. Rumusnya kita copy aja dari sini. Nah, jadi total biayanya Rp5.376. Maka saldonya seperti biasa kita kurangi 440 dikurangi 240. Ini sama. Lalu ini kita kalikan sisanya. Selanjutnya, di 30 Januari ada pembelian. Coba, apabila setelah penjualan ada pembelian, berarti kita harus ngapain? Diturunkan. Diturunkan saldonya. Maka untuk penurunan saldo, kita bikin garis tebal lagi. Kalau di Excel, garis tebal kayak tadi. Yang mana yang akan diturunkan ke bawah? Saldo yang mana? 200. 200, betul. Harga per unitnya yang mana? 22,40. 22,40 dengan biaya 4.480. Barulah kita input 30 Januari. Di mana dimasukkannya? Di kolom masuk atau di kolom keluar? Masuk. Masuk. Berapa unit? 600 unit. 600. Harganya berapa? 23,3. 23,3 rupiah. Kemudian totalnya kita kalikan lagi. Selanjutnya kita langsung pindahkan aja ke saldo kayak gini. Apabila sudah selesai berarti tinggal kita hitung karena sudah tidak ada transaksi lagi di sini. Terakhir transaksi pembelian. Maka setelah kita mengetahui transaksinya sudah berakhir, kita tinggal hitung. Tugas kita menghitung. Menghitung apa aja? Satu, langsung aja di sini deh praktekin. 1, teman-teman harus tahu. Di sini kita tulis total dulu. Total pembeliannya berapa unit dengan cara kita totalkan seluruh yang masuk. 500 tambah 600. Kemudian total biayanya aja. Kalau harga ini nggak perlu ditotalkan. Hanya total biayanya aja. Kemudian, di kolom keluar juga sama. Yang perlu ditotalkan adalah total unitnya. Berikutnya total biayanya. Nah, kalau di saldo, kita beda lagi. Bukan di sum dari atas, tapi cukup kita menjumlahkan saldo akhirnya aja, yaitu 200 ditambah 600, jadi berapa? 800. 800 dan berikut dengan total biayanya juga. Cukup tambahkan yang 4.000 sekian dengan 13.000 sekian. Jadi, kesimpulannya adalah kita wajib mentotalkan kuantitas di kolom masuk dan total di kolom masuk. Maksudnya ini apa? Maksudnya ini adalah total unit pembelian dan total biaya pembelian. Kemudian, untuk kolom keluarnya sama unit ditotalkan dan total biaya. Tapi kalau di kolom saldo tidak semuanya ditotalkan. Cukup saldo akhirnya aja yang ini yang ditotalkan. Saya kasih tanda. Ini saldo akhirnya pakai warna hijau deh. Ini saldo akhirnya ya. Sama kayak gini. Berikutnya, selain kita sudah mengetahui dari segi tabel, kita harus hitung. Yang pertama, HPP. Untuk yang nggak tahu HPP adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya, kalau misalkan kita nggak pakai kartu persediaan, sedangkan kita tahu datanya, rumusnya itu adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan akhir. Sekarang kita buktikan.
Persediaan awal tadi berapa? Total biayanya nih, persediaan awal. 20.000. 10.000. 20.000. 20.000. Kemudian pembeliannya berapa? 25.180. 180. Oke, kita pindahkan di sini. Kemudian persediaan akhirnya berapa? 18.400. Oke, ini persediaan akhirnya. Kita buktikan rumus yang ini. Total dari HPP secara manual 20.000 untuk persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan akhir. 26.720. Apakah sama dengan yang ada di tabel? Sama. Apabila sama berarti perhitungannya sudah benar. Bahwa ketika kita menghitung manual dengan menghitung dengan menggunakan kartu persediaan itu harus sama totalnya. Berikutnya, setelah kita menghitung HPP ini secara manual ya. Sebenarnya kalau tanpa perhitungan ini juga udah ketahuan HPP itu 26.720 dari apa? Dari total keluar atau penjualan ini. Jadi kesimpulannya untuk kolom keluar ini adalah total HPP yang ini. Ini adalah HPP. Mudah bukan untuk mencari HPP kalau pakai kartu persediaan. Jadi setiap ada transaksi penjualan itu langsung diketahui HPP-nya berapa. Berikutnya, selain kita harus mengetahui HPP, kita kan wajib untuk mencari laba. Laba. Rumus laba itu adalah total penjualan dikurangi HPP. Jadi sebenarnya masalah yang kita hadapi itu kita harus nyari laba dulu. Sedangkan untuk nyari laba kita harus tahu HPP. Kalau total penjualan kan udah ada datanya ya. Kita harus nyari HPP. Nah, HPP itu kita nggak bisa langsung nentuin, oh HPP-nya sekian, HPP-nya sekian. Nggak bisa ditebak-tebak. Udah bukan cenayang. Gitu. Nggak bisa nebak-nebak. Nah, maka kita harus hitung secara real. Baik itu, kalau pakai metode periodik ya udah tinggal gini aja. Asalkan kita punya data persediaan awal, pembelian, sama persediaan akhir. Persediaan akhir itu kita wajib diketahuinya pada saat kita melakukan stock of name atau langsung dihitung di gudang gitu. Berikutnya, setelah kita mengetahui HPP-nya berapa, barulah kita kurangi antara total penjualan dikurangi HPP. Total penjualannya yaitu total unit yang dijual berapa tadi? Total unit yang dijual? 1.300. 1.300. Ini untuk mencari total penjualan. 1.300. Kemudian harga jualnya berapa ini? 30. 30. Apabila sama harganya berarti langsung aja kita kita hitung 30 rupiah dikali 1.300. Jadi total penjualannya senilai 39.000. Ini total penjualannya. Berikutnya dikurangi HPP. HPP-nya tadi berapa? 26.720. Ini HPP-nya. Berikutnya kita akan mengetahui laba. Laba itu dari total penjualan dikurangi HPP. Jadi laba yang kita punya selama periode Januari untuk penjualan barang senilai 12.280 rupiah. Laba ini tidak akan kita ketahui kalau kita nggak bisa ngitung HPP. HPP kita tidak akan bisa diketahui kalau kita nggak bisa bikin kartu persediaan untuk metode perpetual, ya, FIFO, LIFO, average, ataupun kita nggak bisa ngitung metode periodik. Jadi kesimpulannya nih untuk ini total penjualan, hati-hati apabila harga jualnya sama, kita langsung bisa kalikan aja antara total unit yang dijual dengan harga jual. Apabila berbeda, berarti kita harus pisahkan. Misalkan, penjualan itu kan terjadi di 4 Januari. Di 4 Januari kita harganya Rp40.
Ya udah, 700 dikali 40. Contoh lagi di 22 Januari misalkan 50. Berarti 360 dikali 50. Jadi sesuaikan dengan harga jualnya. Baru kita totalkan seluruh penjualan. Baru kita kurangi dengan HPP. Bisa dipahami sampai sini? Ini saya singkat, TP, total penjualan. Ini HPP. Ini laba. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Bisa, Kak. Sudah selesai untuk metode VIVO. Cung, siapa yang mau bertanya? Ada kesulitan nggak? Pas memperhatikan tata cara penyusunan ini. Cung. Nindi mau bertanya? Belum ada, Kak. Belum ada. Yang lain? Belum. Apakah mau lanjut ke LIVO atau tunda dulu? Saya, Kak, saya. Boleh. Apa mau bertanya apa? Berarti itu yang penjualan 30.000 per unit itu harga jual ya, Kak? Rp30 per unit itu adalah harga jual. Betul. Ada lagi? Kak, bentar. Kalau Oke. yang di persediaan awal itu pencatatan kan 20 rupiah. Berarti itu harga beli. Ini harga beli, betul. Oke, Kak, makasih. Siap, sama-sama. Jadi, kalau istilah yang lebih mudahnya gitu ya, HPP itu sumbernya dari harga beli. Tapi, bukan berarti harga beli langsung dianggap sebagai HPP. Jadi, HPP itu ada metode penentuannya. Memang, untuk harga beli itu kita hitung sebagai HPP. Tapi tidak semua harga beli menjadi HPP. Kenapa? Karena ada harga-harga lain yang masuk. Gak semua harga beli sama, kecuali harga belinya sama. Tiap kita beli barang yang masuk, udah segitu-gitu aja harganya, udah langsung bisa ditotalkan berapa penjualan dikalikan dengan harga yang sama. Itu bisa dipahami? Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Maaf, Kak, izin bertanya. Tadi Boleh, terkait Intan, silakan. yang itu tuh yang apa sih total saldo persediaan. Nah, itu tuh kenapa cuman yang 2 nominal itu? Tadi enggak. Kenapa cuman yang 200 dan 600? Iya, sama semuanya itu yang dihijauin itu. Yang mana yang ini? Atau yang ini? No, itu yang tadi yang 200. Nah, ya, terus Oke. yang itu juga yang totalnya juga. Oke. Pertanyaan Intan, Kakak perjelas lagi. Kenapa katanya? Kok yang kita hitung sebagai saldo akhir hanya 2 nominal ini saja? Jawabannya adalah karena kita sudah melakukan transaksi pembelian, penjualan. Maka ini kan kita tadi ada tugas. Ketika kita melakukan penjualan, berikutnya ada pembelian, berarti saldonya harus diturunkan. Artinya kalau saldo diturunkan, itu artinya saldo akhir per tanggal yang kita lakukan. Kesimpulannya, ketika kita di sini menemukan 2 nominal ini, kenapa? Jawabannya adalah memang ini saldo akhirnya. Kenapa yang di atas tidak dihitung? Kalau kita menghitung yang di atas, ini kan barangnya sudah terjual. Artinya kalau sudah terjual yang di atas-atas ini, itu artinya sudah nggak ada barangnya. Yang namanya saldo, berarti itu adalah saldo akhir di gudang. Kalau saldo akhir di gudang berarti yang masih ada barangnya. Maka sesuai dengan data ini, saldo yang masih ada di gudang atau barang yang masih ada di gudang itu adalah 800 unit dengan total biayanya 18.460. Dan dengan pembagian harga per unitnya ada yang harga 23.30, ada yang harga 22.40. Seperti itu Intan jawabannya. Oke, makasih ya, Kak. Berarti itu Oke. yang ada di gudang ya, Kak ya?
Ya, Ya. betul. Oke, Kalau makasih, misalkan Kak. ada yang nanya lagi, kenapa ini nggak dibawa? Ini adalah udah habis barangnya. Udah dijual. Gitu. Oke, ada lagi? Kak, mau nanya, berarti kalau Oke. misalkan pembeliannya ada 3 kali berturut-turut, tetap yang paling awal dulu ya? Misalkan pembeliannya 3 kali berturut-turut, Berarti tetap yang paling awal dulu. awal. Pokoknya habiskan dulu saldo yang pertama masuk. Dengan catatan metodenya FIFO ya. Metode FIFO harus dihabiskan dulu yang pertama masuk. Misalkan kita punya saldo kayak gini nih, contoh. Kita punya saldo 200. Yang di sini ini mah harga. Di sini 200, 300 sama punya saldo 500 dengan harga misalkan 22, 23, 24. Harganya kan beda. Terus kita punya penjualan 570. Penjualannya 570. Maka tata cara penjualannya kita harus ngeluarin dulu yang 200. Kemudian 300. Baru 70. Paham? Oke. Kenapa, Kak? Kok nggak disekaligusin aja tulis 570? Nggak boleh. Karena kita punya harga yang berbeda. Ketika kita punya harga yang berbeda, otomatis saldo yang kita keluarkan pun bakalan berbeda total biayanya. Jadi harus hati-hati itu. Kita punya barang berapa, kita punya harganya berapa. Itu yang harus hati-hati. Paham? Oke, ada lagi? Coba kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya mau nanya. Aku nanya ke Adi. Coba Adi, tolong jelaskan kenapa saldo 300 ini diturunkan. Apa alasannya? Karena adanya pembelian, Kak. Karena adanya pembelian setelah Penjualan, Kak. penjualan, betul. Saya tanya lagi kepada Siti Fatimah Zahro. Ada orangnya? Siti Fatimah Zahro ada orangnya? Iya, Kak. Oke. Saya tanya, kenapa 800 yang kita hitung bukan dari sini yang kita hitungnya? Kenapa hanya 2 nominal ini yang kita hitung? Karena baru saja terjadi pembelian setelah penjualan. Bukan. Ya. Maksud saya, kenapa saldo akhir di saldo atau total yang kita hitung itu hanya 800? Dari data ini saja. Kenapa tidak dari atas kita hitung? Jawabannya apa? Sebentar. Karena ini yang saldo dari transaksi yang akhir. Oke. Terus sebentar. Ada lagi? Yang 600-nya ini Oke. Bagus ya, betul. Jadi karena ini 800 itu adalah saldo akhir, yaitu 200 dan 600. Dan yang atasnya sudah dijual. Coba saya tanya lagi ke Mariemah. Apabila kita melakukan penjualan, di mana kita harus input? Di kolom apa? Masuk, keluar, atau saldo? Di kolom keluar, Kak. Kenapa? Soalnya dia kan jual, Kak. Otomatis kan dia keluar gitu, Kak. Keluar Kalau apanya? beli baru dia masuk, Kak. Barangnya. Oh, barangnya. Bukan orangnya? Bukan, Kak. Oke, bagus. Sip ya, udah bisa dipahami. Coba saya kalau misalkan
Semua udah paham? Saya mau suaranya. Apakah sudah bisa dipahami atau belum? Sudah paham. Ya, bagus. Kalau sudah paham, saya tanya lagi. Apakah mau lanjut ke LIFO atau nanti minggu depan aja? Minggu depan. Oke. Tapi janji ya, janji minggu depan pada hadir lagi. Karena LIFO average itu harus dikuasai. Kenapa? Satu, berhubungan nanti sama perpajakan. Karena yang diakui sama perpajakan itu adalah FIFO dan average. Kenapa LIFO nggak diakui? Jawabannya ada minggu depan. Dah. Oke, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak atas antusiasnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Siap, sama-sama. Materinya pasti dikirim ke grup. Bye-bye.